Alhamdulillah Hirobil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat perwakilan direksi PT Santos Jaya Abadi dari Kapal Api Group, pimpinan Safiratur beserta Ustadz Munir selaku direksi pembimbing ibadah Safira Tour and Travel yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh peserta Gebiar Umroh Kapal Api yang di Alhamdulillahirabbil alamin, atas karunia Allah yang Maha Kuasa, Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan pagi ini untuk berjumpa secara virtual ya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah, yang biasanya mungkin jumpa saya hanya via WhatsApp, WhatsApp group. Nah, sekarang kita juga bisa tatap muka walaupun hanya sekedar via Zoom. Insya Allah nanti tanggal 24 akan jumpa dengan Bapak Ibu semua beserta peserta yang lain. Kita punya keluarga baru, kita bersilaturahmi dan menjadi keluarga besar jamaah Safira Umroh Kapal Api. Passwordnya jelas lebih enak, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan salam serta salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak. Amin, ya Robbal Alamin. Bagaimana kabar dan perasaannya Bapak Ibu? Alhamdulillah senang ya, deg-degan, campur antusias, senyumnya Bapak Ibu, Masya Allah. Insya Allah kurang lebih 2 pekan ke depan Bapak Ibu akan menuju Baitullah. Dan sebelumnya, next, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih dari jutaan penikmat kopi kapal api yang mengirimkan undian, dan kadarullah Allah menggariskan Bapak Ibu semua menjadi pemenang yang akan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Bapak Ibu, Masya Allah, Tanah Suci merupakan tanah haram yang penuh dengan karomah, banyak keutamaan, segala dosa diampuni, dan segala doa yang dipanjatkan di sana insya Allah kabul Bapak Ibu. Jadi memang pertemuan kita pada hari ini sifatnya juga ta'aruf nggih Bapak Ibu ya. Kita akan saling berkenalan karena sesuai dengan istilah tak kenal maka tak sayang, tapi yang benar adalah tak kenal maka ta'aruf, agar sehingga menimbulkan rasa kasih dan sayang karena Allah Subhanahu wa taala sebagai sesama umat Islam. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya selama ini yang memberikan pesan informasi di WhatsApp grup, baik itu secara grup besar global maupun perbes. Saya adalah Rifki Triharjo, tim dari Safira, yang sebelumnya Bapak Ibu 2 tahun yang lalu saya sama seperti Bapak Ibu menjadi jamaah Safira. Begitu, menjadi jamaah Safira, berangkat umrah menggunakan travel Safira karena saya tahu bahwasanya ketika kita berdoa di tempat yang penuh karomah, tempat yang sangat dimustajabah doa-doa kita di sana. Saya melangitkan doa di Tanah Suci Bapak Ibu. Pada saat saya menjadi peserta atau menjadi jamaah di depan Ka'bah, di Raudhah yang nanti mana Bapak Ibu juga akan insya Allah merasakan dan memiliki pengalaman tersebut. Saya berhajat Bapak Ibu, ya Allah, betapa teduhnya bisa berada di tanah suci, betapa nikmatnya bisa beribadah di Baitullah. Maka saya berdoa, ya Allah, semoga saya bisa diberikan rezeki yang berlimpah, rekeningnya gemuk begitu ya Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika banyak rezeki harta, bisa ke tanah suci berulang kali begitu. Karena nikmatnya beribadah di Baitullah. Nah, ternyata Allah mengabulkan doa tersebut Bapak Ibu. Mungkin rekening saya belum gemuk ya, tapi badan saya yang tambah gemuk. Tapi akhirnya doa untuk bisa berulang kali ke Tanah Suci itu akhirnya terwujud dengan bentuk yang sudah Allah atur seindah mungkin, yang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah saya menjadi bagian dari Safira sehingga doa untuk bisa berulang kali ke tanah suci itu terwujud. Monggo Bapak Ibu silakan sebelum berangkat ini silakan menabung. Kira-kira doa-doa apa saja yang akan dimunajatkan, hajat-hajat apa saja yang ingin dilantunkan di tanah suci, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah dengan bentuk terbaik yang memang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oleh sebab itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, ketika orang mau berangkat haji maupun umroh, biasanya keluarga, teman, sanak saudara itu titip doa ini dong, titip doa ini supaya nanti ketika di tanah suci bisa dilantunkan di sana karena memang di sana adalah tempat yang penuh keutamaan dan karomah. Next,
Bapak Ibu, tadi perkenalan saya secara pribadi. Namun sekarang izinkan juga agar kami saling menyayangi, begitu Bapak Ibu. Izinkan saya juga memperkenalkan Safira selaku travel haji dan umroh yang telah dipilih oleh kapal api untuk melayani Bapak Ibu semua melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. Bapak Ibu, kami adalah sebuah travel yang berdomisili atau berbasiskan di Jawa Timur, Surabaya. Jadi walaupun sebenarnya kapal api ini adalah perusahaan besar nasional dengan head office berada di Jakarta, akan tetapi kapal api memilih Safira sebagai travel agensi yang akan melaksanakan pelayanan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah memang kami setelah proses bidding yang panjang begitu, akhirnya kapal api menjatuhkan hatinya untuk memilih Safira sebagai travel yang akan melayani Bapak Ibu semua. Dan memang secara dedikasi, alhamdulillah Safira berdiri sejak tahun 2001 hingga saat ini hampir 24 tahun. Kami menjadi travel terbesar peringkat kedua dengan keberangkatan jamaah haji plus terbanyak di Indonesia non konsorsium. Jadi Bapak Ibu, jamaah haji plus posisi terbesar keberangkatan jamaah terbanyak itu memang dilaksanakan oleh Safira dengan jumlah total jamaah 870, hampir 900, dan sifatnya adalah non konsorsium Bapak Ibu. Jadi non-konsorsium adalah bukan jamaah gabungan, jadi murni jamaah Safira sendiri. Bila mana konsorsium itu mungkin ada travel kecil punya izin umroh, tapi tidak punya izin hajinya, maka akan ngesap kepada travel besar yang memiliki izin haji. Sedangkan Safira total murni tanpa konsorsium adalah murni jamaah Safira sendiri sehingga menempati posisi terbesar kedua. Dan hakikatnya karena bukan konsorsium maka Safira menjadi peringkat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pun juga Bapak Ibu sebuah travel yang punya hotel sendiri Bapak Ibu. Jadi kemarin sudah sempat saya di grup ya, saya undang buat Bapak Ibu yang berdomisili Surabaya dan sekitarnya, perlengkapannya sudah bisa diambil. Kalau mau main silaturahmi ke Safira sambil ngincipin suguhannya Safira sambil jalan-jalan, explore di hotelnya Safira. Artinya hotel kami atau ex hotel desain hotel bagian dari Safira Tower atau properti dari Safira sendiri, ini adalah bentuk dedikasi Safira Bapak Ibu terhadap pelayanan tamu-tamu Allah untuk beribadah ke Baitullah. Yang artinya Bapak Ibu, kami bisa besar seperti saat ini dan juga menjadi pilihan banyak perusahaan nasional secara besar di Indonesia yang juga mempercayakan keberangkatan umrohnya bersama Safira, yang artinya bila mana kami tidak memiliki pelayanan yang baik, dedikasi, amanah, dan tanggung jawab, tentu saja kami tidak akan terpilih menjadi travel terbesar kedua se-Indonesia dengan berangkatan haji terbanyak, dan juga pilihan perusahaan-perusahaan untuk memberangkatkan apakah itu karyawannya, customer loyalnya, dan berbagai kebutuhan ibadah umroh corporate. Dan alhamdulillah kami juga berkesempatan melayani kapal api, termasuk melayani Bapak Ibu semua untuk bisa beribadah ke Baitullah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu yang kami sampaikan di sini memang sifatnya adalah perkenalan di awal dan juga akan masuk teknis-teknis keberangkatan, di mana memang Bapak Ibu harus mengetahui yang mana artinya pesanan dari kapal api kepada Safira dan dilayankan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini juga terlampir Bapak Ibu bahwasannya kita di bulan Juli lalu, saya tadi sudah menyampaikan keberangkatan tahun 2025 ini Safira total secara keseluruhan 870 saja itu sudah peringkat kedua. Nah, ini pendaftar bulan Juli saja itu 560 porsi pendaftaran Haji Plus Bapak Ibu. Jadi bisa saya bayangkan bagaimana nanti di keberangkatan haji yang satu bulan aja 560, apalagi nanti akumulasi secara setahun. Dan para pendaftar Haji Plus ini adalah alumni jamaah umroh yang memang sangat terpuaskan dengan pelayanan umroh di Safira, kemudian juga mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa, sehingga menentukan pendaftaran pelaksana ibadah hajinya bersama Safira. Next, ini tadi gambaran kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi memang Haji Plus dan Haji reguler itu berbeda. Ini adalah gambaran. Mari Bapak Ibu, di waktu duha ini kita berdoa. Ya Allah, nantinya ketika di Raudhah di depan Ka'bah, undang kami semua ya Allah untuk juga bisa melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci untuk menyempurnakan
kewajiban kami rukun Islam yang kelima. Jadi memang di sini nampak sekali Bapak Ibu, biasanya karena kita berbicara haji, haji itu bukan hanya sekedar komponen hotel ya Bapak Ibu, karena haji hakikatnya berkemah di tenda Minah, di Arafah. Jadi bagaimana supaya di situ juga pelaksanaan ibadah juga nyaman, khusyuk, maka memang juga harus diikuti dengan fasilitas yang baik, dan inilah yang Safira berikan kepada seluruh jamaah Haji Plus Safira Indonesia. Amin. Ini afirmasi ya Bapak Ibu ya. Sekarang masih lihat videonya. Moga-moga di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan untuk berhaji di Tanah Suci. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, terakhir Bapak Ibu, kembali. Ah, jadi kami pun juga mendapatkan penghargaan di bulan pertengahan Maret lalu setelah dilakukan rekap oleh Garuda Indonesia di tahun 2024, kami menjadi Best Umroh Achievement Bapak Ibu. Yang artinya Bapak Ibu, kalau nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, disaksikan. Jadi yang menuhin kursi pesawatnya Garuda Indonesia itu jamaah Safira Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu ketika berangkat ke Tanah Suci, mungkin ke toilet bisa jalan-jalan begitu ya untuk ke kamar kecil, hampir separuh pesawat itu akan diisi oleh jamaah Safira, sehingga memang kami mendapatkan apresiasi sebagai Best Umroh Achievement. Jadi Bapak Ibu, profil yang kami sampaikan di depan ini sebagai pelayan Bapak Ibu nanti pada saat melaksanakan umroh, kami sampaikan terkait dengan dedikasi kami. Bagaimana kami berkomitmen melayani dan penuh dengan amanah ya Bapak Ibu. Artinya penghargaan ini, keniscayaan ini juga tidak mungkin kami dapatkan bila mana kami tidak amanah. Next. Nah, Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya hingga pada waktunya selama kita mengetahui hampir 6 bulan terakhir atau bahkan 1 tahun terakhir, kita melihat baliho raksasa terpampang di jalan raya di berbagai kota di Indonesia, dan Bapak Ibu juga pastinya melantunkan doa semoga Bapak Ibu bisa menjadi pemenangnya. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekarang telah terpilih dan akan melaksanakan ibadah umroh undangan dari Allah perantara melalui gebyar umroh kapal api. Di sini kita bisa menyaksikan ya Bapak Ibu bahwasannya Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi Allah memampukan yang diundang, dan keberuntungan ini Alhamdulillah berpihak kepada Bapak Ibu semua. Masya Allah, ini adalah sungguh nikmat yang luar biasa. Sebelum saya masuk ke dalam spesifikasi terkait dengan pembekalan teknis umroh kapal api, Bapak Ibu, kami telah melakukan yang namanya sebuah kesepakatan terkait dengan program dan paket umroh yang ditunjuk oleh kapal api kepada Safira untuk melayani Bapak Ibu semua. Harus kami sampaikan di awal Bapak Ibu, karena kami sangat memegang teguh yang namanya prinsip dedikasi dan amanah. Harus kami sampaikan di awal bahwasannya mungkin Bapak Ibu yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya, kalau datang ke kantor Safira terus, Mbak, Mas, tanya dong program umrohnya. Bapak Ibu akan mendapatkan brosur Safira. Brosur kami sifatnya bukan lembaran atau flyer Bapak Ibu. Kami biasanya dalam bentuk buku, buklet, dan penjelasan itu lengkap dan detail seperti majalah brosur umrohnya. Dan di situ disampaikan Bapak Ibu bahwasannya program umroh kami itu tidak termasuk dengan pembuatan paspor. Kemudian juga tidak termasuk vaksin dan imunisasi, tidak termasuk transportasi darat, dan ini juga kami sampaikan kepada pihak kapal api, hakikatnya paket reguler kami adalah demikian. Dan bila mana Bapak Ibu di sini sebagai pemenang yang telah ditunjuk oleh kapal api pun juga telah memahami dalam sebuah quotation yang kami berikan kepada kapal api terkait dengan pengaturan program maupun paket. Nah, Bapak Ibu di sini harus saya sampaikan dan harap dimengerti bersama oleh Bapak Ibu pemenang gebyar umroh kapal api. Setiap perusahaan besar, apalagi kapal api ini sudah menjadi perusahaan besar nasional, memiliki sistem administrasi keuangan tersendiri. Jadi, Bapak Ibu, seperti yang harus saya sampaikan di awal, bila mana Bapak Ibu menanyakan terkait dengan yang sering ditanyakan ya, ini adalah reimburse, kemudian juga apa namanya biaya klaim pembuatan paspor.
dan lain sebagainya. Nah, disinilah kami sampaikan di awal, Bapak Ibu, bahwasannya program yang telah kami sepakati bersama dengan kapal api hakikatnya tidak termasuk pembuatan paspor, tidak termaksud vaksinasi ini akhirnya kami fasilitasi, yang mana sebelumnya memang hakikatnya tidak include atau tidak termasuk, akhirnya juga dimasukkan sebagai fasilitas, termasuk tidak diincludekan transportasi darat domestik, Bapak Ibu. Jadi kami memang bisa kalau membelikan ternyata Bapak Ibu berasal dari di luar Jakarta dan sekitarnya, berasalkan dari Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, untuk pembelian tiket pesawat terbang itu masih dalam domain kami. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengetahui mana yang menjadi tanggung jawab kapal api dan mana yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pemenang terpilih. Seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwasannya pemenang gebiar umroh kapal api ini dengan latar belakang beragam. Seperti itu. Sehingga kapal api ketika ingin memasukkan komponen biaya paspor itu memang tidak bisa secara finance atau accounting itu langsung melakukan pembiayaan secara langsung. Bapak Ibu. Kemudian akhirnya meminta bantuan Safira untuk proses reimbursement dari proses pengurusan paspor Bapak Ibu. Nah, tentunya yang sering ditanyakan di grup, kalau pencairan ini bagaimana atau prosesnya seperti apa? Setelah proses administrasi dari kapal api Safira ini selesai, baru tentu saja proses tersebut bisa kami berlangsungkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya akan ada informasi kepada Bapak Ibu kalau semisalkan karena ini accounting, finance, keuangan, kasir semuanya presisi ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya harus tepat, harus terverifikasi, secara administrasi semuanya juga detail. Bila mana seluruh administrasinya itu semua sudah lengkap dan selesai, maka proses paspor baru bisa dilaksanakan. Seperti itu. Termasuk juga vaksin. Kami memfasilitasi Bapak Ibu bila mana Bapak Ibu melakukan vaksin di Kimia Farma Group, karena Alhamdulillah Safira juga melakukan kerjasama dengan pihak Kimia Farma, sehingga Bapak Ibu ketika melakukan vaksinasi di Kimia Farma itu tanpa tagihan. Nah, bila mana Bapak Ibu ternyata melakukan vaksinasi di fasilitas kesehatan lain, nah Bapak Ibu juga bisa melampirkan invoicing atau tanda bukti pembayaran vaksin Bapak Ibu. Termasuk misalkan ternyata Bapak Ibu melakukan vaksinnya itu lebih awal, di mana mungkin dari pihak cabang Kimia Farma tersebut belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan layanan vaksinasinya sehingga Bapak Ibu masih dikenakan biaya. Nah, itu juga bisa dikumpulkan sebagai materi kami untuk pengajuan reimburse seperti itu. Nah, poin ketiga, Bapak Ibu, jadi di sini juga tidak termasuk transportasi darat ya, Bapak Ibu. Darat itu artinya bukan penerbangan seperti itu. Jadi di sini bukan juga menjadi tanggung jawab dari kapal api, tetapi Safira diminta tolong untuk membantu bila mana Bapak Ibu melakukan transportasi darat itu bisa dilakukan reimbursement. Namun harus saya sampaikan Bapak Ibu, di sini transportasi darat yang bisa di-reimburse karena kita harus paham Bapak Ibu, tidak bisa kita mungkin ada di kantor perusahaan Bapak Ibu tempat bekerja, mungkin struk bensin itu bisa diklaim, Gojek bisa diklaim. Nah, yang bisa diklaim dari pihak kapal api sifatnya adalah invoicing dari travel. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus memahami setiap perusahaan punya regulasi sendiri. Setiap korporasi punya birokrasi dan juga ketentuan syarat mekanisme tersendiri. Jadi bila mana Bapak Ibu bagaimana kalau misalkan dengan kendaraan pribadi, kemudian habis gitu bensinnya mau diklaim, tidak bisa. Harus saya sampaikan di awal, yang bisa diproses secara keuangan sifatnya hanya dalam bentuk invoicing travel. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu ini tidak berangkat sendiri atau hanya sekedar para pemenang gebiar 100 umroh, tetapi Bapak Ibu juga didampingi oleh tim kapal api sehingga juga turut memantau apakah
pelaksanaan umroh ini juga sesuai dengan yang dipesan. Dan kami juga harus Bapak Ibu memahami bahwasannya di sini akan disampaikan terkait dengan paket-paket dan program seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu, izinkan saya menganalogikan. Bila Bapak Ibu tuan rumah atau yang memberikan hadiah ini analogi ya Bapak Ibu, atau perumpamaan. Yang diberikan hadiahnya kepada Bapak Ibu itu adalah bakso, maka Bapak Ibu ya jangan minta somai. Begitu. Pun halnya ketika pihak kapal api memerintahkan kami, tolong layani berikan bakso kepada para pemenang. Maka kami akan menjaga amanah tersebut dan kami tidak akan memberikan somai kepada Bapak Ibu. Paham nggak Bapak Ibu? Semoga analogi ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Next. Nah, berikut program umroh kapal api yang telah disepakati bersama. Begitu ya Bapak Ibu. Saya di WhatsApp grup, bukan WhatsApp grup, pribadi, ada yang bertanya, Mas, apakah nanti hotelnya itu di Zamzam Tower? Masya Allah, itu hotel bintang Kejora ya Bapak Ibu. Nah, terus hotelnya di mana? Sesuai dengan itinerary book yang sudah disampaikan, di sini akan saya gamblangkan terkait dengan program umroh 10 hari plus 1 yang insya Allah akan berangkat di tanggal 24 Oktober. Yang pertama, Bapak Ibu, 10 plus 1 hari di Jakarta, Bapak Ibu akan dikumpulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan manasik beserta seremonial keberangkatan. Masya Allah, Bapak Ibu, di sini nanti Bapak Ibu akan berjumpa dengan seluruh jamaah, jadi bisa langsung berkenalan dengan sesama rekan sekamarnya, teman sesama busnya, agar bisa lebih akrab dan menghangatkan rasa kekeluargaan sebelum melaksanakan pelaksanaan ibadah umroh dan juga mekanisme secara keseluruhan ibadah perjalanan umroh Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, seluruh penerbangannya menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Ada beberapa pertanyaan, Pak, saya ini domisili Semarang atau kota domisili saya itu lebih dekat ke Semarang. Mengapa harus melalui embarkasi Bandara Solo? Bapak Ibu, hanya embarkasi atau bandara yang memiliki rute pelayanan maskapai Garuda Indonesia sajalah yang bisa kami susunkan reroute-nya. Kebetulan di Semarang tidak tersedia layanan on group atau sesuai dengan paket penerbangan Garuda Indonesia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini harus juga saya sampaikan. Mengapa Bapak Ibu harus yang satu line atau harus paketan? Tidak bisa. Jakarta ke Saudinya Garuda, kemudian domestiknya Bapak Ibu campur Lion, Wings Air, Pelita, dan lain sebagainya. Harus sama-sama Garudanya. Mengapa? Karena Bapak Ibu yang namanya penerbangan itu sangat dinamis. Apalagi Tanah Suci itu adalah otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terjadi di lapangan itu sangat dinamis. Bila mana karena faktor cuaca, operasional, dan lain sebagainya, pesawat Garuda utama induknya ini ada perubahan jadwal, sehingga jadwalnya mungkin mundur atau delay. Otomatis Bapak Ibu tiba ke Indonesianya juga pasti jamnya akan mundur. Bila mana Bapak Ibu dipesankan pesawat singa merah dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu tadi jadwal dari domestiknya harus sudah kembali ke domisili awal, tapi pesawatnya di sini belum datang. Nah, maka tiket semua itu akan hangus Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ketika tiba di Jakarta atau di Indonesia, pesawat domestiknya dengan maskapai lain itu tidak bertanggung jawab atas keterlambatan maskapai Garuda. Bila mana kita menggunakan Garuda Indonesia, kemudian Garuda Indonesianya yang dari Saudi ini ada keterlambatan, Garuda Indonesia bertanggung jawab tetap mengantarkan kembali Bapak Ibu ke kota asal dengan penerbangan berikutnya. Sampai sini dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan kenapa kok harus untuk Jawa Tengah dan sekitarnya kenapa kok harus bandaranya itu Solo dan juga Jogja. Seperti itu. Nah, lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu di Madinah akan berhotelkan di Golden Tulip Al Ansor. Nanti akan saya sampaikan, tunjukkan di peta bagaimana deskripsi hotelnya dan juga jarak ke masjidnya. Masya Allah, cukup dekat dan nyaman. Kemudian juga di Mekahnya kita menggunakan Hotel Grand Al-Masa dan juga Bapak Ibu difasilitasi kereta cepat sektor Madinah menuju Mekah. Berikut adalah gambaran hotel di Madinah, Bapak Ibu. Kita menggunakan Hotel Golden Tulip Al Ansor, hotel international chain standar international chain berbintang 4 di Madinah. Bapak Ibu bisa dilihat kotak-kotak ini. Saya menyalakan kursor, Bapak Ibu. Tampil.
atau Mas Rizky dipointerkan, kotak-kotak ini bawah adalah payung Masjid Nabawi yang sudah mekar. Jadi disitulah di mana Masjid Nabawi berada. Hotelnya di poin titik merah, Bapak Ibu. Jadi sangat dekat sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya jalan 2 blok saja menuju Masjid Nabawi dengan kurang lebih 2 hingga 3 menit tergantung kecepatan jalan Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi hotelnya dekat, kemudian juga hotelnya nyaman. Ini untuk hotel yang di Madinah, di Golden Tulip Al Ansor. Bagaimana dengan yang di Mekah? Nah, yang di Mekah, Bapak Ibu ada kotak hitam, itu adalah Ka'bah, di mana kiblat kita, Ka'bah, di mana di situ posisi Masjidil Haram berada. Jadi Ka'bah dalamnya Masjidil Haram, dan Masjidil Haram ini saat ini sudah dikepung oleh hotel-hotel besar berbintang, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau semisalkan mencari hotel yang bagus dan harganya juga bagus, Bapak Ibu, saya juga harus sampaikan Bapak Ibu di Tanah Suci, di Saudi, Mekah dan Madinah, posisi menentukan prestasi. Hotel semakin dekat-dekat dengan masjid, maka harganya semakin tinggi. Nah, tadi kalau Bapak Ibu tanya, nah kita tahu kan tower yang terkenal atau tower tertinggi di Mekah adalah Zamzam Tower. Bapak Ibu ada yang tanya apakah hotelnya di Zamzam Tower? Harus saya sampaikan, jawabannya tidak, Bapak Ibu ya. Itu hotel bintang Kejora, tapi Bapak Ibu kami berikan akomodasi sesuai dengan pilihan dari kapal api, yaitu adalah Hotel Grand Almasa. Hotel bintang 4 dengan lokasi jarak, kita tahu ini adalah Zamzam Tower, Mas Rizky bisa di pointer. Ini Masjidil Haram, di depannya ada Menara Jam, Zamzam Tower. Nah, gedung pertama dari Zamzam Tower, karena di balik dari Zamzam Tower itu adalah lapangan dan juga terminal. Gedung hotel pertama setelah Zamzam Tower itu adalah Hotel Grand Almasa, Bapak Ibu. Insya Allah hotel ini nyaman, hotelnya besar, kamarnya nyaman, makanannya juga enak, insya Allah sesuai dengan selera Indonesia. Nah, dari hotel menuju Masjidil Haram, jarak tempuhnya kurang lebih 7 hingga 10 menit atau bahkan 15 menit tergantung kecepatan jalan Bapak Ibu semua. Bila mana Bapak Ibu jalan ke Masjidil Haram tapi kecantol sama toko yang serba 2 real, 2 real, 2 real, ya akan lebih lama lagi. Dipahami ya Bapak Ibu. Jadi semua tergantung dari kecepatan jalan. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana mekanisme keberangkatannya? Nah, Bapak Ibu di grup WhatsApp sudah kami berikan masing-masing flyer dari kota domisili asal. Di sini mungkin hanya saya jelaskan secara singkat, namun yang menjadi acuan Bapak Ibu adalah waktu wajib tiba di bandara ya Bapak Ibu. Jadi flight schedule itu hanya informasi bahwasanya ini adalah nomor penerbangan Bapak Ibu dan juga waktu take off. Nah, tetapi yang menjadi dasar untuk harus bisa sudah tiba di bandara adalah waktu berkumpulnya. Mengapa Bapak Ibu? Harus saya sampaikan di awal karena kita sudah melakukan survei bahwasannya lebih dari 50% Bapak Ibu semua adalah untuk kali pertamanya naik pesawat terbang. Masya Allah. Bapak Ibu, jadi ini artinya mimpi menjadi kenyataan ya. Dulu ndak tahu rasanya naik pesawat terbang itu gimana, di atas awan, di langit-langit, dilayani pramugari atau awak kabin, dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi pengalaman berkesan bagi Bapak Ibu semua. Harus kami sampaikan Bapak Ibu, waktu flight schedule, misalkan Surabaya di sini ada 11.05, itu adalah waktu take off. Pesawat akan lepas landas. Kalau Bapak Ibu itu menjadikan acuan datang di bandara, bisa dipastikan Bapak Ibu akan terlambat atau ditinggal oleh pesawatnya. Nah, itu akan menjadi resiko Bapak Ibu sendiri. Oleh sebab itu, gunakan acuan wajib tiba di bandara, yaitu pukul 9. Mas, kok jauh banget 2 jam pesawatnya? Ya, ini bukan terminal ya Bapak Ibu, bukan terminal bus, begitu. Kok pesawatnya masih jam 11, tapi kenapa jam 9 kita sudah harus berkumpul di bandara? Bapak Ibu, ada pengkondisian sebelum pesawat itu lepas landas, yaitu yang dinamakan proses boarding. 1 jam sebelum pesawat itu lepas landas, penumpang sudah dikondisikan untuk bersiap masuk ke dalam pesawat beserta pengaturan teknis bandara lainnya sebelum pesawat itu lepas landas. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi gunakan acuan waktu
tiba di bandara sebagai waktu wajib untuk Bapak Ibu sudah berada di airport. Untuk Surabaya dan sekitarnya, berarti Bapak Ibu yang berdomisilikan Surabaya, Gresik, Jombang, Malang, Jember, Pasuruan, Tuban, dan sekitarnya, maka Bapak Ibu diaturkan untuk sudah bisa tiba di bandara pukul 9. Ya, kemudian untuk yang di Bandara Solo, di Bandara Adi Sumarmo, Bapak Ibu sudah harus tiba di bandara pukul 8. Untuk Yogyakarta, Bapak Ibu harus sudah tiba di Bandara Internasional Airport dan sudah ada locationnya ya Bapak Ibu. Kita akan mengetahui bahwasannya ada beberapa kota memiliki dua bandara seperti Jakarta. Ada Bandara Halim dan juga ada Bandara Soekarno-Hatta. Yogyakarta pun dulu juga pernah ada Bandara Adi Sucipto. Bukan di situ ya, Bapak Ibu. Kita menggunakan Yogyakarta International Airport yang di Kulon Progro. Jam berapa sudah tiba di bandara? Yaitu adalah pukul 7.30 atau setengah 8. Kemudian yang di Nusa Tenggara Barat, di Lombok Praya, waktu tibanya jam 10 WITA, waktu Indonesia bagian tengah ya Bapak Ibu, sesuai dengan lokal time-nya, yaitu pukul 10 sudah harus di Bandara LOP. Kemudian untuk yang di Pontianak, Bandara Internasional Supadio, 11.30. Untuk yang di Palembang harus tiba di bandara pukul 7. Di sini saya menghindari menyebutkan flight schedule-nya karena waktu take off itu adalah waktu pesawat terjadwal untuk mengudara. Sehingga jangan dijadikan acuan, maka Bapak Ibu dipastikan pasti terlambat. Bapak Ibu sebaiknya datang lebih awal lebih baik. Bapak Ibu harus mengetahui semua konsekuensi atau semua peraturan dari maskapai, dari penerbangan aviation, seluruh maskapai di negara manapun mewajibkan memang penumpang sudah jauh waktu standby di bandara. Begitu. Baik, Bapak Ibu, lanjut, bagaimana dengan yang di Jawa Barat dan sekitarnya, Jakarta, Banten, dan lain sebagainya? Bapak Ibu dengan penerbangan domestik dari asal kota masing-masing akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari situ sudah ada tim Safira di airport yang sudah mengaturkan transportasi yang akan mengantar Bapak Ibu di Hotel FM7 Resort. Masya Allah, Bapak Ibu, hotel ini adalah hotel yang nyaman bagi Bapak Ibu semua untuk melakukan istirahat sebelum melakukan perjalanan ibadah umroh, dan di sini Bapak Ibu juga akan dibekali manasik sekaligus seremonial pelepasan pemenang gebiar umroh kapal api. Di mana Bapak Ibu bagi yang berdomisili Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya, maka Bapak Ibu kami undang di waktu registrasi dan check-in yaitu pukul 14 atau pukul 2 waktu Indonesia bagian barat. Di mana Bapak Ibu di sini sudah bisa mulai registrasi dan juga menerima kunci kamar. Seperti itu. Dan mungkin bisa melakukan istirahat sejenak atau mungkin ke kamar kecil dan lain sebagainya. Dan insya Allah pukul 4 akan kami berlangsungkan manasik dan seremonial gebiar umroh. Harus saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin pada saat Bapak Ibu menerima yang namanya itinerary book, di situ tertuliskan bahwasannya acara manasik mungkin dimulai malam hari, pukul 7 malam. Kita majukan agar Bapak Ibu bisa beristirahat lebih awal, tidak terlalu malam. Bapak Ibu juga sudah bisa bersiap-siap. Supaya karena besok pagi sekali, bahkan lepas subuh, Bapak Ibu sudah dikondisikan untuk segera ke bandara. Sehingga supaya Bapak Ibu tidak merasa kurang tidur, kurang istirahat, dan staminanya masih bagus untuk melaksanakan ibadah umroh. Lanjut, sebelumnya Mas Rizky, eh, baik, nanti akan diinformasikan di sini tidak tertulis itu ya, dress code nuansa putih ya. Bapak Ibu, saya tambahkan, Bapak Ibu di sini untuk pelaksanaan seremonial dan juga manasik karena ada kebutuhan dokumentasi, baik itu dari kapal api maupun Safira, kami di sini menganjurkan Bapak Ibu untuk menggunakan dress code atau pakaian atau seragam bernuansa putih. Artinya nuansa putih itu seperti apa? Apakah harus putih polos gitu? Apakah harus baju takwa ataukah harus baju koko? Jadi
yang kami sampaikan nuansa putih itu adalah warna dominan putih. Mas, misalkan ternyata kerudung saya ada coraknya, apakah boleh? Boleh. Yang penting dominasinya putih. Apakah baju saya ada garisnya? Boleh. Boleh. Bapak Ibu, mungkin bapak-bapaknya, Mas, apakah ini harus baju takwa? Kemeja boleh, Bapak Ibu. Polo shirt boleh. Yang penting nuansanya putih dan insya Allah nanti akan saya sampaikan diinformasikan di grup bagaimana rapinya, Bapak Ibu, bagaimana bagusnya ketika seremonial ini dengan busana yang serasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu di sini kami tidak mewajibkan, tetapi menganjurkan. Paham G? Dengan baju nuansa atau busana berwarna putih. Atau mungkin kerudungnya, atau mungkin dari kemejanya, t-shirtnya, baju kokonya, atau mungkin gamisnya, terserah. Bisa boleh ada coraknya, diizinkan polka dotnya, tidak apa-apa. Yang penting bernuansa putih, itu tidak harus putih polos. Paham G, Bapak Ibu? Nanti akan saya tunjukkan beberapa dokumentasi acara manasik dan seremonial yang juga bisa menjadi kenang-kenangan bagi Bapak Ibu semua terkait dengan kebutuhan dokumentasi acara. Terakhir, Mas, ternyata saya nggak punya. Kami tidak memaksakan, tapi menganjurkan. Bisa dimengerti ya, Bapak Ibu ya? Lanjut. Nah, keesokannya, Bapak Ibu di tanggal 25 Oktober sudah dikondisikan untuk mulai dari jam 6, Bapak Ibu sudah harus bergeser ke airport atau juga ke bandara. Nah, Bapak Ibu, di sini nanti sudah pada saat pelaksanaan ini sudah dikondisikan Bapak Ibu untuk bisa melakukan persiapan perjalanan inti. Nah, Bapak Ibu ini diinformasikan bahwasannya dress code atau seragam keberangkatan yang digunakan untuk di tanggal 25 adalah insya Allah yang dalam waktu dekat lagi Bapak Ibu akan menerima perlengkapan keberangkatan untuk pelaksanaan ibadah umroh. Di sini sudah ada gambarnya Bapak Ibu dengan kerudungnya, dengan juga baju kokonya, outernya. Bapak Ibu mungkin menanyakan, Mas kok dikirimnya cukup mepet? Harus kami sampaikan Bapak Ibu, perlengkapan yang Bapak Ibu terima bukan perlengkapan reguler Safira yang mungkin didominasi atau berlogokan Safira. Tapi justru Bapak Ibu kerudungnya, bajunya, mukenahnya, sajadahnya, tasnya itu semua berlogokan kapal api sebagai penyelenggara atau tuan rumah yang menghadiahkan Bapak Ibu ibadah ke tanah suci. Seperti itu tentu saja ini ada proses produksi yang kalau semisalkan tidak perlu di-branding dengan brand kapal api, semenjak kami ditunjuk oleh kapal api sebagai penyelenggara yang mungkin sudah bisa langsung kami kirimkan Bapak Ibu. Tetapi dalam waktu yang cukup bisa dibilang injury time kami mendapatkan konfirmasi sebagai travel yang dipilih oleh kapal api untuk melaksanakan umrah dan jarak keberangkatan yang juga cukup dekat, maka insya Allah Bapak Ibu sudah kami atur sesuai dengan timeline dalam pekan depan insya Allah seluruh perlengkapan umrohnya sudah diterima oleh Bapak Ibu. Begitu nggih. Jadi jangan Mas kira-kira kapan dan lain sebagainya. Insya Allah sebelum berangkat umroh itu pasti insya Allah sudah tiba dan kami maksimalkan semoga bisa pekan depan bisa diterima semua. Dan insya Allah nanti ada Ustadz Munir Jamil di mana beliau adalah selaku Direktur Pembimbing Ibadah yang akan langsung memberikan bimbingan ibadah kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan pesan terkait dengan pengaturan koper di mana nanti juga akan diinformasikan di slide berikutnya. Artinya, Bapak Ibu, berangkat dari rumah atau dari bandara itu memang tidak menggunakan seragam keberangkatan. Jadi yang masih penerbangan domestik, Bapak Ibu misalkan, Mas supaya saya nggak ganti-ganti baju, sekalian deh saya pada saat dari kota asal sudah langsung berbusana nuansa putih. Sehingga ketika tiba di sana check-in, dapat kunci kamar, kemudian ke kamar kecil, atau istirahat sejenak itu sudah langsung bisa mengikuti manasik boleh begitu. Jadi Bapak Ibu baju seragam ini dikenakannya di tanggal 25 seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah rute penerbangan Bapak Ibu. Dari kota domisili itu akan berkumpul di Jakarta di FM7 Resort untuk mendapatkan bekal manasik dan juga seremonial keberangkatan. Bapak Ibu keesokan harinya langsung melakukan penerbangan ke Madinah
Jakarta, Madinah, tidak transit Doha, tidak transit India, tidak transit negara lainnya, tapi langsung dari Jakarta, langsung Madinah. Masya Allah, ini adalah salah satu penerbangan yang nyaman dengan maskapai terbaik di Indonesia, Bapak Ibu, Garuda Indonesia Airways. Di mana dari Bandara Madinah menuju hotel juga tidak jauh, Bapak Ibu. Hanya 30 menit sampai 60 menit tergantung situasi lalu lintas. Artinya dari bandara menuju hotel di Madinah cukup dekat, dan juga Bapak Ibu di Madinah nanti akan berkunjung atau berdoa atau melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi dan juga ziarah makam Rasul serta berdoa di Raudhah. Setelah melaksanakan rangkaian ibadah di Madinah termasuk juga dengan city tournya dan juga ziarahnya, Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah inti umroh. Jadi Bapak Ibu umroh pelaksanaan ibadah intinya dilakukan di kota suci Mekah, begitu, oke? Jadi umroh itu bukan di Madinah tapi umroh itu di Mekah, melaksanakan rangkaian ibadah dari Madinah Mekah, Bapak Ibu akan difasilitasi dengan kereta cepat. Kemudian setelah melaksanakan rangkaian ibadah di kota suci Mekah, Bapak Ibu akan bergeser ke kota Jeddah untuk melakukan kepulangan kembali ke tanah air dari Bandara Internasional Jeddah menuju Jakarta. Nah, setelah tiba di Jakarta, Bapak Ibu untuk yang berdomisili Jakarta dan sekitarnya, serta Jawa Barat dan sekitarnya, maka disinilah akhir dari perjalanan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu akan menerima koper beserta bagasi, dan juga Bapak Ibu bisa kembali ke rumah masing-masing. Sedangkan Bapak Ibu asal dari kota lain, Bapak Ibu akan melanjutkan penerbangan dengan Garuda Indonesia juga menuju kota masing-masing. Selanjutnya adalah terkait dengan barang-barang yang perlu dibawa, Bapak Ibu. Dalam pedoman buku itinerary yang sudah kami berikan, di situ sudah ada beberapa list referensi barang bawaan yang biasanya digunakan atau dibawa pada saat umroh. Tetapi apakah itu harus semuanya? Misalkan contohnya payung, kacamata. Bila mana Bapak Ibu merasa tidak perlu atau mungkin merasa takut kopernya penuh, nggak dibawa, nggak apa-apa. Tapi kami sampaikan bahwasanya itu adalah rata-rata barang yang dibawa. Tetapi di sini kami meng-highlight ada 4 poin, Bapak Ibu, yang memang harus dibawa. Jadi, semisalkan adalah pakaian secukupnya. Bapak Ibu dengan durasi hanya 10 hari, bukan berhaji ya, hanya 10 hari untuk melaksanakan ibadah umroh, maka Bapak Ibu itu tidak perlu membawa pakaian bertumpuk-tumpuk ya. Bapak Ibu, kegiatan Bapak Ibu di sana itu rata-rata hanya ibadah ke masjid dan juga rangkaian ibadah lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu cukup membawa pakaian seperlunya. Dan juga Bapak Ibu sudah diberikan beberapa dress code yang diberikan oleh Safira. Untuk ibu-ibunya sebenarnya semuanya tergantung dari kebutuhan. Tapi kami bisa memberikan informasi 5 setel itu sebenarnya cukup. Kecuali Bapak Ibu yang di sana kepingin hari ini bajunya warna ini, hari itu bajunya warna ini, hari ini fotonya pakai baju warna ini. Ya, kami persilahkan. Tapi hakikatnya insya Allah 5 setel pakaian itu sudah cukup. Dan diantaranya adalah satu, bisa gamis, bisa abaya berwarna hitam, dan satu yang berwarna putih untuk proses ibadah inti umroh maupun ziarah. Mungkin tanya lagi, Mas, apakah harus hitam polos? Jawabannya tidak. Ada renda-rendanya, ada pernak-perniknya, boleh. Yang penting dominan hitam satu atau lebih, dan juga putih satu atau lebih. Untuk bapak-bapaknya bagaimana? Bapak-bapaknya bisa 3 hingga 4 setel atau lebih sesuai dengan kebutuhan, sisanya pakaian istirahat. Kemudian juga obat-obatan, Bapak Ibu. Bila mana Bapak Ibu ada komorbid atau memang saat ini memerlukan pengobatan medis, obat ini wajib dibawa, Bapak Ibu. Mengapa? Ini bagian dari ikhtiar, Bapak Ibu, karena haji atau izin umroh itu adalah haji kecil, Bapak Ibu, di mana seluruhnya adalah ibadah fisik. Mengitari Ka'bah 7 putaran itu adalah aktivitas fisik. Sa'i, berlari-lari kecil dari Safa Marwah selama 7 kali itu adalah fisik. Maka Bapak Ibu kami harapkan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Bila mana Bapak Ibu memiliki vitamin atau obat-obatan yang harus dibawa, maka obat-obatan ini kami anjurkan atau kami wajibkan untuk dibawa. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita harus tahu bahwasannya di sana colokan listrik di Saudi Arabia itu colokannya bukan kaki dua seperti di Indonesia, Bapak Ibu. Tapi colokannya adalah kaki tiga. Mungkin Bapak Ibu di situ
butuh mengecas handphonenya atau aktivitas elektronik lainnya, maka Bapak Ibu dapat menyiapkan steker kaki tiga atau konverter. Gambarnya seperti yang tertampilkan. Ini bisa dibeli di toko listrik, harganya nggak mahal. Atau bisa beli saat ini ya mungkin Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Ini bisa didapatkan. Dan sebenarnya di Saudi juga menjual mungkin dengan harga hanya 2 atau 3 real, tapi sebaiknya Bapak Ibu sudah menyiapkan sebelumnya dari Indonesia. Kemudian seluruh perlengkapan umroh Safira itu memang harus dibawa Bapak Ibu karena memang semua sudah ada fungsi sesuai dengan kegiatannya. Misalkan Mas saya punya tas sendiri, saya nggak kepengen pakai tas Safira. Mau boleh nggak dibawa? Ya boleh-boleh aja, tapi sebaiknya dibawa. Mengapa? Itu sangat identik sekali Bapak Ibu dengan tasnya, tali tasnya warna merah dan putih. Jarak jauh, petugas sudah mengenali, oh ini adalah jamaah Safira. Yang memudahkan Bapak Ibu itu teridentifikasi sehingga tidak tertinggal, tidak tersesat seperti itu. Pun halnya Bapak Ibu juga bisa tahu, oh ternyata rombonganku, misalkan Bapak Ibu mungkin ada keperluan ke kamar kecil sejenak, begitu kemudian habis itu Bapak Ibu kepingin kembali berkumpul dengan grup, Bapak Ibu bisa tahu, oh itu loh yang kerudung coklat-coklat itu adalah grupnya Safira sehingga Bapak Ibu bisa mendekat. Jadi memang sebaiknya harus dibawa. Next. Nah, ini adalah dress code rangkaian perjalanan ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu, kalau semisalkan manasik, kami menganjurkan nuansa putih bebas. Sedangkan untuk keberangkatan, memang ini sifatnya kami wajibkan Bapak Ibu. Mengapa? Karena di bandara Bapak Ibu akan bertemu dengan ratusan jutaan bahkan nggih, atau ribuan penumpang pesawat lainnya. Juga dengan jamaah travel lainnya. Pakaian ini memudahkan petugas untuk mengidentifikasi bahwasanya Bapak Ibu adalah jamaah Safira Gebiar Umroh Kapal Api Group. Pun halnya pada saat ada city tour atau ziarah, kami memberikan Bapak Ibu yang laki-lakinya adalah baju koko. Baju kokonya ini pun juga spesial merchandise dari kapal api dengan brand kapal api di dalamnya. Kerudungnya juga begitu. Nah, untuk yang pakaian hitam atau gamisnya atau abaya hitam itu adalah pribadi dari jemaah wanita. Kemudian kerudungnya dari Safira. Jadi hanya kerudungnya saja, bapak-bapaknya ada baju kokonya. Untuk pelaksanaan ibadah umrohnya, jamaah laki-laki diberikan kain ikhram, Bapak Ibu. Sedangkan jamaah wanita diberikan mukena. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan umroh, untuk ibu-ibunya, lumrahnya biasanya dan mudahnya dan juga dalam tanda petik bagusnya, ibu juga pasti makin cantik ya. Kalau di foto itu juga berabayakan warna putih dalemannya. Sedangkan atasannya adalah mukena dari Safira. Jadi pertanyaan, Pak, Mas, misalkan ternyata dalemannya bebas, boleh? Ya boleh aja. Tapi yang jelas atasannya adalah mukena dari Safira. Seperti itu. Kalau mau bagus, warnanya putih. Warna bebas, mangga, sok atuh. Tapi kami anjurkan warna putih. Seperti itu. Supaya lebih mudah dikenali jamaah. Wajibnya adalah atasan mukenanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Next. Nah, ini Bapak Ibu, informasi ketentuan barang dalam koper. Bapak Ibu, saya berikan informasi yang lengkap dan bahkan nanti akan saya ingatkan kembali di dalam WhatsApp grup terkait dengan pengaturan kopernya. Bapak Ibu, ada regulasi atau aturan dari penerbangan bahwasannya ada barang yang boleh dibawa dalam pesawat, ada barang juga yang boleh diharuskan untuk dibagasikan atau bahkan dilarang masuk pesawat. Yang pertama, Bapak Ibu akan menerima sebuah koper besar di mana Bapak Ibu disinilah Bapak Ibu untuk meletakkan bila mana Bapak Ibu membawa barang yang sifatnya cair, apakah itu sabun, lotion, sampo, parfum dan cairan lainnya di mana itu melebihi dari 100 ml. Jadi letakkannya di koper besar. Kalau Bapak Ibu meletakkan di koper yang kecil, pasti akan kena X-ray atau screening dan Bapak Ibu akan disuruh bongkar kopernya dan juga akan disita oleh petugas. Daripada Bapak Ibu akhirnya juga mengalami X-ray, harus kembali sudah boarding turun lagi, kembali ke titik asal untuk membongkar kopernya, maka kami sampaikan seluruh cairan yang berisi lebih dari 100 ml, peletakannya ada di koper yang besar.
Kemudian mungkin Bapak Ibu ada rencana untuk wah tahalul, saya nggak pakai pisau cukur atau gunting dari ustadznya, saya bawa sendiri. Boleh, monggo. Tapi peletakan dari gunting tersebut atau pisau mungkin kepengen potong buah dan lain sebagainya, atau mungkin pengen gunting kuku dan lain sebagainya, letaknya bukan di koper yang kecil Bapak Ibu, semuanya ditaruh di koper yang besar. Bapak Ibu yang mungkin di sini ternyata ada yang namanya content creator, kepingin bikin video bawa tongsis foto selfie, letaknya pun juga bukan di koper yang kecil, di koper yang besar karena itu bersifat metal atau besi seperti itu, dan kapasitas maksimal itu adalah 30 kilogram. Nah, Bapak Ibu di sini juga sudah tertuliskan ya, bagasi atau koper besar ini adalah fasilitas dari Safira. Sedangkan Bapak Ibu ingin menambah koper, ingin bawa koper kecil sendiri atau travel bag lainnya, itu diperbolehkan, bisa. Jadi yang gambar koper kecil itu adalah pribadi. Bila mana Bapak Ibu punya koper ukuran kecil kemudian ingin ditambahkan sebagai koper tambahan, boleh. Nah, di sini baru diisi yang namanya, kalau Bapak Ibu ada masalah kesehatan, obat-obatannya diletakkan di koper yang kecil. Misalkan Mas, saya masih kepingin bawa cairan, tapi kecil kok Mas, ini ukurannya travel bag buat berpergian. Selama itu ukurannya kecil, sabun ukurannya kecil, di bawah 100 mili, parfum juga mungkin hanya kecil di bawah 100 mili, maka ditaruh di dalam koper kecil itu dibolehkan. Kecuali kemasan-kemasan yang besar ya Bapak Ibu, itu pasti akan disita. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, yang besar, cairan yang besar taruh di koper besar. Untuk yang kemasan kecil-kecil, apakah itu parfum, lotion, sampo, dan lain sebagainya, itu bisa ditaruh di koper yang kecil selama ukurannya juga kecil. Bapak Ibu mungkin ada yang bawa laptop dan kamera, ini letaknya juga yang di koper yang kecil. Nah, Bapak Ibu sama, ini menjadi catatan kita semua ya. Harap diperhatikan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tiba di Hotel FM7 Resort, maka koper besar Bapak Ibu itu semua sudah langsung dimanifestkan Bapak Ibu. Sudah langsung dikumpulkan untuk disiapkan pengiriman bagasi ke bandara. Sehingga Bapak Ibu tidak akan menjumpai lagi koper besarnya, dan Bapak Ibu juga tidak akan repot enteng-enteng bongkar pasang dan juga harus handling kopernya. Kami sudah fasilitasi Bapak Ibu handling terkait dengan bagasi. Jadi Bapak Ibu itu hanya tinggal terima jadilah, tinggal terima boarding passnya, tinggal terima paspornya, dan tinggal melaksanakan proses screening imigrasi, sehingga Bapak Ibu tidak akan enteng-enteng atau bawa-bawa koper. Sehingga pada saat Bapak Ibu check-in menerima kunci kamar, koper besar sudah dikumpulkan dan sudah kami lakukan absensi dan juga manifestasi. Sehingga yang masuk ke dalam kamar hotel transit di Jakarta adalah koper yang kecil atau tas tentengan atau travel bag lainnya. Oleh sebab itu, seragam keberangkatan ditaruhnya di koper yang kecil. Nanti ya, Bapak Ibu, di akhir Zoom ini akan ada kuis kecil-kecilan ya, akan ada pertanyaan. Bapak Ibu, seragamnya keberangkatan ditaruh di mana? Koper besar apa koper kecil? Jawabannya apa? Iya, betul. Koper yang kecil. Jadi, seragam keberangkatan yang sebagai gambar yang sering kami tampilkan diletakkan di koper yang kecil. Karena Bapak Ibu, koper besarnya ketika di bandara, mohon maaf, di hotel sudah langsung kami manifestasikan. Next, Bapak Ibu juga akan menerima ID card, di mana ID card ini adalah kartu saktinya Bapak Ibu dan harap selalu dibawa. Di sini memiliki informasi lengkap. Kami tidak mengharapkan dan kita berdoa semuanya lancar. Tetapi bila mana Bapak Ibu terpisah, tertinggal, tersesat, dan lain sebagainya, ID card inilah yang membantu Bapak Ibu semua untuk bisa dapat kembali berkumpul dengan jamaah atau dengan grup. Karena di situ lengkap hotelnya di mana, petugasnya siapa, dan lain sebagainya. Jadi ini harap selalu dikenakan walaupun Bapak Ibu hanya sekedar keluar untuk mungkin belanja dan lain sebagainya. Karena kan belanja jalan-jalan itu yang malah justru bikin nyasar dan hilang Bapak Ibu. Jadi selalu kenakan ID card ini sebagai kartu sakti untuk Bapak Ibu beraktivitas di Tanah Suci. Bahkan kartu ini juga bisa menjadi pengganti KTP Bapak Ibu semua. Lanjut, dan kartu tadi juga biasanya sebagai identitas jamaah kalau mau makan di hotel, dengan kartu itu bisa masuk.
akses ke restorannya. Jadi selalu kenakan dan jangan sampai hilang. Nah, pada saat pelepasan keberangkatan, Bapak Ibu baru disinilah akan dibagikan paspornya, dibagikan visanya, dibagikan tiketnya dan juga ICV-nya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah contoh gambar ya, Bapak Ibu. Jadi seragam keberangkatan ini, baju koko lengan panjang warna coklat, outer inilah yang disimpan di koper kecil Bapak Ibu semua. Apakah itu koper kecil, apakah itu tas tentengan, ataukah itu travel bag lainnya. Lanjut, Mas Rizky. Selanjutnya, Bapak Ibu, inilah rangkaian kegiatan selama di Madinah. Bapak Ibu, ketika di Madinah, Bapak Ibu akan yang namanya berkesempatan di mana Madinah adalah Masjid Nabi. Madinah dengan kubah hijaunya disitulah dibaringkan manusia terbaik di dunia, itu adalah baginda Rasul, junjungan kita semua. Disitulah Bapak Ibu bisa melakukan ziarah di makam Nabi dan juga berdoa karena antara di area makam Nabi tersebutlah disitulah di mana Raudhah itu berada. Bapak Ibu, di Raudhah inilah salah satu tempat di kota Madinah di mana Bapak Ibu melakukan doa, munajatkan segala hajat Bapak Ibu. Disinilah semoga Allah mengabulkannya Bapak Ibu dengan bentuk terbaiknya. Jadi Bapak Ibu juga ketika melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi, fadilah atau keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Dibandingkan sholat di Masjid Istiqlal, Masjid Agung, di kota masing-masing, di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat. Dan semoga dengan ibadah di sini, ketika kita dihisap nanti, antara dosa dan pahalanya yang kita lakukan di tanah suci lebih berat pahalanya Bapak Ibu ketimbang dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga Bapak Ibu juga ada yang namanya ziarah atau city tour. Ada Masjid Kubah di kota Madinah di mana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah atau sholat di Masjid Kubah, Bapak Ibu mendapatkan pahala setara berumroh. Padahal Bapak Ibu tidak ke Mekah, tidak tawaf berkeliling Ka'bah atau sa'i. Hanya dengan beribadah di Masjid Kubah Bapak Ibu mendapatkan pahala seperti melaksanakan umroh. Maka dari itu kita maksimalkan, semoga kita pulang menjadi individu Islam yang lebih baik lagi dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian Bapak Ibu juga Ustadz Munir nanti akan mengadakan yang namanya kegiatan taklim, tausiah, sholat malam ataupun sholat duha tergantung dari pengaturan dari situasi dan kondisi di lapangan. Bapak Ibu juga nanti misalkan eh, pada saat manasik tidak ada yang dimengerti, ada belum yang dimengerti. Nanti jangan khawatir ketika di Madinah juga dilakukan kembali manasik pemantapan sebelum melaksanakan ibadah inti umroh. Kemudian akan melakukan mikot di Masjid Bir Ali. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada kegiatan juga yang akan dilakukan di kota suci Mekah. Tentunya adalah beribadah, memperbanyak ibadah di Masjidil Haram, karena pahalanya bila mana di Masjid Nabawi tadi adalah 1000 kali, Masjidil Haram Masya Allah 100.000 kali Bapak Ibu. Berarti satu kali sholat di sana pahalanya seperti bertahun-tahun sholat. Masya Allah, semoga ini menjadi amalan ladang ibadah kita semua supaya nanti bisa menuju ke jannahnya, ke surganya. Kemudian juga Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah inti umroh. Kemudian juga Bapak Ibu juga akan kami ajak untuk jalan-jalan atau ziarah City Tour Kota Mekah, di mana Bapak Ibu di sini akan mengunjungi situs-situs pelaksanaan ibadah inti haji. Bapak Ibu akan melihat sebuah secara sederhana bagaimana simulasi pelaksanaan haji di Padang Arafah, di Musdalifah, Mina, dan semoga mungkin bulan ini kita berumroh, tapi semoga di tahun-tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian Bapak Ibu juga diaturkan Bapak Ibu untuk bisa mendekat ke Ka'bah. Syukur-syukur bila memungkinkan ya Bapak Ibu, bila memungkinkan berkesempatan untuk mencium Hajar Aswad, tetapi itu memang tidak menjadi kewajiban bagi Bapak Ibu semua. Kemudian tergantung ya Bapak Ibu sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu juga yang namanya Jumatan ya. Ibu-ibu di sini biasanya Jumatan kan laki-laki ya. Belum pernah melaksanakan mungkin sholat Jumat di tanah air, tapi ibu-ibu juga bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di kota suci Mekah. Lanjut. Nah, Bapak Ibu harus saya sampaikan bahwasannya kita sudah memahami betapa banyaknya pahala keutamaan yang akan Bapak Ibu dapatkan pada saat melaksanakan ibadah umroh. Pahalanya besar, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni. Tetapi apakah Allah tidak akan menguji kita?
dengan akan memberikan hadiah sebuah yang luar biasa itu, tentu setiap orang akan mendapatkan ujian umroh masing-masing, Bapak Ibu. Dan di sini kita harus menyiapkan diri bahwasannya ujian juga salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian juga bisa menjadi salah satu penggugur dosa kita semua, Bapak Ibu. Dan dari ujian itu ada sebuah pahala besar dari kesabaran kita, yaitu adalah sebuah pahala yang tanpa batas. Bapak Ibu, di sini juga harus saya sampaikan ujian-ujian yang mungkin terjadi ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Sekaligus Bapak Ibu di sini kami pertegas lagi di mana hal-hal ketika itu terjadi, mana yang itu memang menjadi tanggung jawab dari Safira, kapal api bahkan, dan juga itu memang menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu sendiri. Next. Bapak Ibu, ujian bermacam-macam bentuknya. Bahkan Bapak Ibu ketika ternyata tertusuk duri pun itu juga bagian dari salah satu ujian di mana Bapak Ibu ketika ridho dan sabar terhadap ujian tersebut, insya Allah pengguguran dosa dan juga pahala tanpa batas lainnya. Saat keberangkatan umroh, Bapak Ibu boleh jadi terjadi ujian yang terjadi, Bapak Ibu. Di sini mungkin terjadinya yang namanya pesawat delay. Nah, apakah ini menjadi tanggung jawab Safira? Sepenuhnya Bapak Ibu, operasional dari maskapai kami mengikuti terkait dengan sistem mekanisme operasional dari penerbangan. Bila mana terjadi sesuatu, apakah itu karena cuaca, kemudian operation dan lain sebagainya, pesawat itu delay, maka kami sepenuhnya mengikuti dari operasional dari maskapai. Kemudian ban meletus, Bapak Ibu, insya Allah Safira menggunakan armada bus terbaik dengan versi terbarunya. Di sana bisa ngecas nyaman lah intinya. Tapi ternyata dalam perjalanannya kok ya kena sesuatu, bannya kemudian meletus. Itu kadarullah ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai berpikir, wah gimana sih Safira ini kok nggak tepat bisnya dan lain sebagainya. Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Bapak Ibu, kami juga mendapatkan informasi. Ternyata sesama pemenang ini ada yang ternyata masih hubungan keluarga dan menyampaikan kepada petugas Safira. Kami akan maksimalkan Bapak Ibu bagaimana supaya ketika suami istri atau keluarga itu duduknya bisa bersebelahan. Tetapi pengaturan ini sepenuhnya mengikuti domain dari maskapai. Sudah pasti kami masukkan request tersebut ke dalam manifest, tapi ketika boarding pass itu dicetak, pasti sepenuhnya mengikuti operator dari eh, tim ground staff maskapai seperti itu. Jadi ternyata ketika tidak jejer atau bersamaan, nah Bapak Ibu harus kami sampaikan kami sudah melakukan itu semaksimal mungkin begitu. Atau mungkin Bapak Ibu ya sudah terima saja dulu boarding passnya nanti bisa diatur setelah memang sudah settle penerbangannya. Lanjut, Bapak Ibu harus kami sampaikan situasi hotel di bandara itu pun juga berbeda. Hotel di Saudi juga berbeda. Hotel di Mekah dan juga hotel di Mekah berbeda. Hotel di Indonesia dan di Saudi itu punya yang namanya sistem masing-masing. Jadi, Bapak Ibu harus kami sampaikan ketika membuka kamar. Misalkan, Bapak Ibu sekamar insya Allah berempat. Ya, tetapi bila mana Bapak Ibu buka kamar lumas kok bednya kok ada 5, kami makin sesak dong dengan ada jamaah kelima begitu. Insya Allah tidak Bapak Ibu, insya Allah berempat. Ketika Bapak Ibu dibuka kemudian kamarnya ada 5 atau 6 kasur, maka anggap saja itu bonus Bapak Ibu bisa meletakkan koper ataupun barang di sana. Mengapa? Karena hotel di Tanah Suci itu biasanya memaksimalkan okupansi jumlah orang dalam kamar. Itu tadi Bapak Ibu, karena memang ketika tahu Bapak Ibu haji maupun umroh, semua umat Islam tumplek-blek jadi satu di situ, sehingga hotel itu rugi atau sayang kalau kamarnya besar tapi hanya diisi 2 orang. Maka rata-rata hotel di Tanah Suci itu banyak sekali bednya. Nah Bapak Ibu di sini insya Allah akan sesuai dengan pengaturannya. Yang berempat akan berempat, begitu. Kemudian yang di Jakarta mungkin ada yang 3 itu ada 3, tapi tidak ada sekamar berempat. Jadi Bapak Ibu ketika buka kamar kemudian ada kasur lebih, anggap aja itu bonus begitu. Ini harus disampaikan supaya kenapa ya Bapak Ibu harus saya sampaikan. Bapak Ibu jaga hati di sana. Jangan mudah terpetik emosi dengan hal-hal yang mungkin merusak nilai ibadah kita. Kemudian juga jarang dibersihkan. Bapak Ibu
di Tanah Suci atau di Mekah maupun di Madinah punya adab masing-masing. Ketika mungkin kamar itu diketuk, artinya petugas kebersihan itu tidak diizinkan tuan kamarnya itu untuk masuk, maka mungkin petugas kebersihan itu tidak akan membersihkan. Seperti itu sehingga mungkin terkesan wah ini hotelnya kok jarang dibersihkan ya. Jadi bila mana Bapak Ibu merasa kok sampahnya belum diambil dan lain sebagainya, silakan menghubungi petugas hotel. Seperti itu. Kemudian handuk kurang. Bapak Ibu rata-rata memang di awal handuk itu mungkin akan diberikan hanya dua. Bila mana Bapak Ibu kurang handuk, minta saja kepada petugas hotel. Jadi ini harus saya sampaikan. Kami nggak bisa Bapak Ibu sejak awal langsung tolong dipesankan 4 handuk semua karena memang pengaturan hotel di sana berbeda dan tidak bisa disamakan dengan hotel yang di Indonesia. Kemudian juga AC atau mungkin air mati sama Bapak Ibu di Tanah Suci pun juga terjadi yang namanya maintenance. Apakah tidak ada yang namanya pemadaman di sana pun juga bisa terjadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini memang di luar wewenang kami. Kemudian harap dicatat Bapak Ibu lift antri. Kami akan memastikan ya Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu itu hendak ke masjid, tetapi ketika ke masjidnya itu sudah azan atau mendekati waktu sholat, kami pastikan liftnya akan antri. Nah, tentu saja kan antri harus bersabar, harus menunggu. Nah, Bapak Ibu harus kami sampaikan waktu Bapak Ibu untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, bila di Madinah setidaknya adalah sebelum 30 menit waktu sholat atau waktu azan. Di dalam itinerary book sudah disampaikan informasi jadwal sholat. Mengapa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa dibayangkan ketika jelang waktu sholat, hampir seluruh tamu hotel itu akan menuju ke masjid. Nah, bayangkan Bapak Ibu, setiap lantai lift itu akan berhenti karena akan mengangkut orang yang akan masuk lift. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sudah menunggu ketika liftnya terbuka, lah penuh, ya kan? Jadi Bapak Ibu harus kami sampaikan 30 menit untuk di Madinah itu kalau mau sholat jamaah di Masjid Nabawi harus sudah berangkat. Bagaimana yang di Mekah? Yang di Mekah setidaknya 1 jam sebelum waktu azan Bapak Ibu sudah berangkat supaya terhindar dari lift yang antri. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nanti ada kuis. Kalau di Madinah berapa menit? Sebelumnya harus sudah berangkat supaya nggak kena lift antri 30 menit. Di Mekah kurang lebih 1 jam. Kemudian makan habis atau tidak selera. Insya Allah Bapak Ibu makanan habis itu tidak terjadi. Tetapi bila mana Bapak Ibu datang ke restoran, mungkin ya Bapak Ibu ternyata di situ Masya Allah nyaman, teduhnya, dan ingin berlama-lama iktikaf baca Quran di masjid begitu sehingga menunda waktu makan nanti saja deh. Ketika Bapak Ibu tiba ke hotel dan waktu makan restoran atau jam makan restoran itu sudah tutup, ya bisa kami pastikan makanannya sudah habis karena memang sudah diringkas atau sudah dikemas. Jadi Bapak Ibu makanan habis itu boleh saja tidak terjadi. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu datang ke restoran di waktu jam itu sudah selesai, maka bisa kami pastikan makanannya akan habis. Jadi Bapak Ibu silakan mengatur kapan waktu ibadah dan kapan waktu makan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian tidak selera. Bapak Ibu, di sini mungkin namanya orang lidah punya selera masing-masing. Bapak Ibu harus tetap makan biar nggak sakit, biar nggak masuk angin. Bapak Ibu bisa menambahkan atau berbekal mungkin kering tempe, abon, sambal saset dan lain sebagainya supaya Bapak Ibu mungkin bila mana ditambahkan dengan abon atau bekal sendiri itu bisa menggugah selera. Karena memang ketika kita di Tanah Suci atmosfernya berbeda. Walaupun masakannya Indonesia tapi yang tukang masak itu bukan orang Indonesia juga pasti rasanya juga berbeda. Tapi sejauh ini insya Allah kami tidak ada kompromi dengan makanan Bapak Ibu. Tapi kembali lagi setiap orang punya lidah dan selera masing-masing. Koper tersesat atau hilang. Oleh sebab itu Bapak Ibu kami berikan sarungnya. Jadi dalam sarung yang bertuliskan kapal api itu adalah sebagai identitas supaya koper tersebut tidak tersesat atau hilang. Next, Bapak Ibu, pelaksanaan umroh. Nah, Bapak Ibu mungkin pada saat berangkat Alhamdulillah sehat, ya kan? Tapi ternyata di Madinah overexcited, akhirnya lelah sehingga justru pada saat ke Mekahnya Bapak Ibu mengalami gangguan kesehatan. Oleh sebab itu kami sampaikan Bapak Ibu, umroh pelaksanaan ibadah intinya ada di Mekah. Bapak Ibu bisa mengatur stamina dan aktivitas masing-masing sehingga tidak terforsir pada saat di Madinah. Yang bawa vitamin silakan. Bapak Ibu harus disampaikan program kita ke Madinah terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan ibadah umrohnya di Mekah setelah dari Madinah. Tersesat, tadi sudah saya sampaikan harus bawa apa Bapak Ibu supaya bisa gampang kembali dengan rombongan, yaitu adalah selalu menggunakan ID card-nya.
walaupun hanya belanja. Kemudian sandal hilang, Bapak Ibu juga sudah dibekali yang namanya eh, tas sandal. Jadi Bapak Ibu, sandal hilang ini sebenarnya jarang terjadi. Yang ada itu jamaah lupa naruh. Mengapa? Karena pilar-pilarnya itu kan rata-rata bentuknya sama-sama semua ya. Dan mungkin Bapak Ibu lupa ini ditaruh di rak yang mana karena semuanya mirip-mirip begitu. Sehingga Bapak Ibu beda seperti di Indonesia ya, mungkin Jumatan sandal hilang gitu. Tapi kalau di sana insya Allah tidak hilang Bapak Ibu. Lupa naruhnya di mana. Oleh sebab itu Safira memberikan tas sandalnya untuk menjaga kesucian di masjid. Bapak Ibu tidak perlu menaruhkan tas itu di rak sandal depan masjid, tapi bisa ditaruh di dalam tasnya, kemudian dibawa masuk ke masjid dan bisa ditaruh di tempat sholat terdekat. Dan itu sudah difasilitasi oleh Safira, begitu. Tidak boleh berkumpul untuk majelis. Bapak Ibu harus saya sampaikan, seperti yang sudah diinformasikan, nanti mungkin ada majelis, ada taklim, dan lain sebagainya. Waktu berkumpul di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu tidak pernah pasti, Bapak Ibu. Kapan waktu itu dibersihkan, kapan waktu itu boleh untuk digunakan untuk berkumpul atau majelis. Jadi Bapak Ibu, mungkin saja ketika Bapak Ibu dikumpulkan untuk taklim, kemudian haja seperti yang ada di grup ya, yalah yalah, kemudian diusir. Nah, memang itu adalah menjadi ketentuan yang tidak menentu Bapak Ibu. Jadi termasuk kapan Bapak Ibu bisa sholat di Hijr Ismail, semuanya tidak ada jadwal pastinya. Bila mana nanti Bapak Ibu kita sedang mungkin ada taklim majelis kemudian kok diusir, itu bukan berarti wah gimana sih Safira ini kok nggak profesional, kemudian kok bisa sampai majelisnya diusir, karena harus saya sampaikan aturan berkumpul di pelataran masjid tidak menentu. Kemudian haid. Bapak Ibu kita masih punya waktu 2 pekan. Bila mana tanggal keberangkatan khususnya jamaah wanita ini ternyata periode produksinya datang bulan tiba, maka mulai dari saat ini Ibu-ibu khususnya bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan terdekat atau obgyn. Karena Bapak Ibu di situ akan, khususnya Ibu-ibu akan diberikan resep. Bapak Ibu, dokter yang paling tahu kondisi Bapak Ibu. Nanti akan ditanya haid terakhir itu tanggal berapa, berangkat umrohnya itu di tanggal berapa. Nanti dokter itu akan menghitungkan dan memberikan resep yang sesuai. Karena obat premulut itu ada dua, Bapak Ibu. Ada yang ketika diminum itu menyegerakan, biar segera selesai dan tuntas sehingga berangkat sudah suci. Ada juga obat itu atau premulut itu yang menunda supaya tidak datang bulan. Nah, jadi jangan copy resep, tapi konsultasi ke dokter supaya bisa mendapatkan resep obat sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Next, Bapak Ibu, nah ini loh, kami secara reguler, secara umum jamaah Safira itu sudah dibuatkan grup itu minimum atau maksimal itu adalah 7 hari jelang keberangkatan dibuatkan WA grupnya. Bapak Ibu masih jauh waktu itu sudah dibuatkan WA grupnya. Jadi ketika kenapa kok di WhatsApp grup itu masih dibatasi supaya informasi penting itu tidak tertutup Bapak Ibu dengan percakapan yang ada di dalam WhatsApp grup. Dan sebenarnya hakikatnya adalah seminggu dari keberangkatan. Dan Bapak Ibu di WhatsApp group ini juga sekaligus media komunikasi dan reminder selama di Tanah Suci. Lanjut, Bapak Ibu, kemudian di sini juga setelah Zoom meeting ini, kami akan kirimkan pedoman program perjalanan terbaru, di mana program terbaru ini dengan jadwal terbaru, kemudian juga diberikan informasi data jamaah Bapak Ibu, di situ juga ada rooming listnya, kemudian juga ada foto dari masing Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mendapatkan pedoman buku ini, silakan dicek apakah namanya, dengan fotonya, dengan nomornya sudah sesuai. Bila mana ada kesalahan penulisan, silakan menginformasikan kepada kami. Dalam event yang terbaru, sebelumnya kan memang Bapak Ibu sudah haus informasi ya, berangkatnya kapan, programnya seperti apa, itinerary-nya seperti apa, kita bisa berikan pada saat awal pembentukan grup itu. Nah, setelah Zoom ini kami berikan versi lebih lengkapnya dengan data diri masing-masing peserta. Di sini Bapak Ibu tadi di Zoom kolom chat sudah saya menanyakan terkait dengan interval jadwal, semua ada di buku Bapak Ibu. Jadwal penerbangan, program perjalanan, ketentuan bagasi, jadwal sholat, suhu cuaca, petugas, rooming list susunan kamar, data nomor HP, dan juga checklist barang bawaan. Izinkan Bapak Ibu, dari saya melihat ini ada satu slide atau materi yang mungkin belum muncul terkait dengan power bank, Bapak Ibu. Nanti akan juga saya ingatkan kembali di grup bahwasannya Bapak Ibu mungkin karena perjalanan panjang kemudian membawa power bank. Power bank ini tidak diletakkan di koper ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dapat tas tentengan, mungkin bisa mundur ke belakang Mas Rizky, meskipun belum ada power bank tapi ada gambar tasnya.
Nah ini. Bapak Ibu, silakan menaruh power bank itu di tas tentengan. Lagi pula kan Bapak Ibu ketika baterainya juga sudah low bed begitu atau sudah mau habis kan juga langsung segera ngecas kan. Jadi power bank supaya lebih praktis dimasukkan ke dalam tas tentengnya, bukan ditaruh di koper. Mengapa? Karena power bank dilarang keras Bapak Ibu untuk diletakkan di koper bagasi. Terkait dengan keamanan dari penerbangan. Bila mana Bapak Ibu menaruh itu di dalam kopernya, Bapak Ibu akan kena X-ray atau Bapak Ibu bahkan sudah siap boarding, Bapak Ibu harus turun kembali karena harus membongkar baterai atau power bank yang ada di dalam koper tersebut. Atau bila tidak memungkinkan, bahkan kopernya itu ditinggal tidak bisa diterbangkan. Paham ya Bapak Ibu? Jadi nanti akan ada kuis terkait dengan di mana kita meletakkan power bank. Jawabannya adalah di tas tentengannya yang sudah diberikan oleh Safira. Baik, lanjut Bapak Ibu, materi terakhir. eh, Bapak Ibu juga nantinya bila mana ada beberapa hal yang mungkin menjadi wewenang kami untuk menyampaikan, ada juga kami menunggu informasi dari kapal api terkait dengan hal yang memang itu sudah menjadi wewenang dari kapal api untuk diumumkan. Bapak Ibu harus tahu, saya di sini tidak membahas uang saku ya, karena bukan wewenang kami dan kami menunggu waktu terbaik pengumuman secara pasti terkait dengan uang saku karena ini bukan dari Safira, dari kapal api dan kami menunggu konfirmasi pastinya. Tapi terlepas dari hal tersebut, Bapak Ibu, kita tahu bahwasannya di tanah Saudi memiliki mata uang masing-masing. Bila mana di Indonesia menggunakan rupiah, di Saudi mata uangnya adalah rial. Dan Bapak Ibu bertransaksi di sana didominasi menggunakan uang rial. Apakah rupiah berlaku di berbagai sedikit toko masih bisa digunakan? Begitu. Tetapi sebaiknya karena kita di negara orang, maka kita memiliki mata uang orang tersebut. Bapak Ibu bila mana membutuhkan penukaran uang real, Bapak Ibu juga bisa menghubungi tim dari Safira, di mana Bapak Ibu di sini memang harganya sudah paketan, misalkan 500 real 2 juta sekian begitu. Tapi misalkan Mas saya hanya butuh mungkin 500 ribu saja, tapi direalkan, apakah bisa? Itu nanti akan diberikan nominal yang disesuaikan. Tapi gambar yang terlampir adalah gambar paketan dari Safira. Jadi bisa ke money changer Bapak Ibu atau juga bisa dibantu oleh Safira. Next. Kemudian Bapak Ibu di sana nantinya WiFi hanya ada di hotel masing-masing Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu jalan-jalan, ketika Bapak Ibu city tour atau ke masjid, tentu saja secara pribadi Bapak Ibu harus memiliki paket data roaming masing-masing. Karena ini adalah kebutuhan pribadi seperti itu. Nah, kami juga bisa membantu Bapak Ibu bila mana Bapak Ibu wah ini saya kepengen paket, ini bukan pulsa ya Bapak Ibu, tapi paket data roaming internasional. Jadi bukan paket data biasa. Ketika Bapak Ibu di luar negeri, paket datanya yang biasa pasti nggak bisa digunakan. Ketika Bapak Ibu mungkin pengen beli sendiri, ketik bintang 123 pagar kok nggak nemu menunya, atau mungkin harus ke gerai Indosat ataupun Telkomsel, Safira juga bisa membantu Bapak Ibu untuk mengaktifkan data roaming internasionalnya supaya ketika di sana mungkin Bapak Ibu bisa memberikan kabar dengan keluarga yang di tanah air. Seperti itu. Ini adalah fasilitas tambahan yang Bapak Ibu juga bisa pergunakan. Dan sekali lagi WiFi hanya ada di hotel. Lanjut. Jadi di sini ada Telkomsel dan juga Indosat yang bekerja sama dengan Safira Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke gerai seluler tetapi hanya cukup terhubung dengan tim dari Safira, Bapak Ibu tinggal melakukan pemesanan dan juga transfer. Ketika tiba di Tanah Suci, paket tersebut sudah aktif. Iya, lanjut. Nah, ini adalah sesi tanya jawab atau terakhir ya. Saya coba buka. Alhamdulillah. Izin sebentar. Baik, Bapak Ibu, sesi tanya jawab dibuka. Hmm, saya akan membaca satu demi satu pertanyaan. Jadi pertanyaan Bapak Ibu silakan drop di kolom komentar. Oke, terdengar jelas. Kemudian, nah ini informasi jadwal waktu setiap seksi sarapan makan malamnya kapan? Insya Allah Bapak Ibu, kalau secara karena setiap hotel akan punya jadwal tersendiri. Kalau yang di dalam buku adalah jadwal sholat. Tetapi kalau
misalkan jadwal makan di hotel akan diinformasikan di WhatsApp grup sesuai dengan bus masing-masing atau petugas dari hotelnya. Pecahan berapa per 500 real? Tadi sudah tadi pecahannya campur ya Bapak Ibu ya, ada besar ada kecil. Oke. Mul Oke. Oke, baik. Kemudian apakah nanti akan dikasih uang saku dari kapal api? Kebetulan saya dari Safiranya ya, Bapak Ibu, bukan wewenang kami untuk memberikan jawaban. Berdoa saja, semoga dapat amin. Dan mekanisme ini kami belum mendapatkan informasi detailnya. Tapi memang sudah banyak yang tanya. Izin saya pun juga menanyakan ke pihak kapal api, dan itu bukan wewenang saya untuk menjawab ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah bisa. Ya, dari Zoom kok. Oke, baik. Izin bertanya Pak, apakah di sana kami bisa mencuci pakaian? Jawabannya, mau nyuci di kamar mandi boleh, mau pakai fasilitas laundry juga boleh. Seperti itu, Bu. Nanti kalau misalkan ada kebutuhan laundry, karena di situ sifatnya one day service ya, Bapak Ibu, jadi bisa diatur. Kalau mau dicuci ya jangan hari terakhir di Madinah, karena besok Bapak Ibu akan bergeser ke Mekah. Jadi kalau misalkan mau ada yang dicuci adalah waktu awal atau waktu tengah. Bagaimana apabila jamaah umroh tidak bisa pakai WhatsApp karena ibu saya, jangan khawatir Bapak Ibu, kami ahlinya ya Bapak. Nanti ada penjelasan teknis yang bisa kami sampaikan terkait dengan Bapak Ibu lansia, kebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya dapatkan dan rata-rata ini pertanyaannya semi non teknis, di mana insya Allah bisa kami jawab nantinya pada saat di WhatsApp grup, baik itu pertanyaan secara pribadi maupun pertanyaan di grup. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini ketika saya baca pertanyaannya ini ya Bapak Ibu ya, artinya sifatnya rata-rata personal. Personal itu kita menghargai juga peserta lainnya, di mana hal-hal yang bersifat personal ini dapat ditanyakan secara pribadi juga dengan koordinator bus atau mungkin WhatsApp langsung kepada saya. Mengingat waktu Bapak Ibu di sini Alhamdulillah sudah hadir. Tetap ada bebasnya. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Al Mukarrom Ustadz Munir Jamil selaku Direktur Pembimbing Ibadah Safirah yang nanti akan langsung membersamai Bapak Ibu semua. Izin monitor Ustadz Munir. Assalamualaikum, Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustadz, terima kasih atas kesediaan waktunya. Izinkan Ustadz kami memperkenalkan diri Bapak Ibu. Beliau adalah nanti pembimbing ibadah yang melayani Bapak Ibu, dan insya Allah dalam waktu dekat Ustadz Munir juga akan bergabung dalam WhatsApp group dan akan mendampingi dan melayani Bapak Ibu semua. Kepada waktu dan tempat Ustadz Munir untuk memberikan pembekalan pesan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rifki. Bapak Ibu mohon izin gambar yang diterima jelas nggak Mas gambar saya? Suara? Aman Ustadz, suaranya Oke. terdengar, videonya Baik, juga on. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu segenap calon tamu-tamu Rasulullah, duyufur Rasul, sekaligus tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur Rahman, jamaah umroh spesial dari grup PT Kapal Api yang kami muliakan. Tentunya kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat telah terpilihnya Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah akan dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di dua tanah suci yang penuh kemuliaan. Bisa melaksanakan ibadah di dua masjid yang penuh fadilah, lebih-lebih bisa melaksanakan munajat di tempat-tempat yang dijamin oleh Allah akan dikabulkan atas doa dan hajatnya. Dan yang tak kalah pentingnya, Bapak Ibu sekalian akan bisa melaksanakan salah satu ibadah yang menjadi penebus atas semua salah dan dosa, yaitu ibadah umroh. Karena itu mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah pun akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lain, termasuk mulai hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan,
serta istiqomah melakukan kebaikan, khususnya pelaksanaan untuk persiapan menuju ke tanah suci. Ibu Bapak yang kami muliakan, mohon izin saya tidak bisa berlalu lama karena memang materi yang saya berikan nanti baru akan saya sampaikan besok pada hari Jumat, tanggal 24, tepatnya di hotel yang akan khusus saya akan berikan pembekalan tentang fikih atau manasik ibadah umroh. Kali ini mungkin hanya 5 menit saya akan hadir di sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika Allah sudah memilih kita sekaligus memberikan kemampuan kita untuk ada di tanah suci, maka seiring itu pula sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kemuliaan kita. Seiring itu pula Allah ingin memperbaiki semua apa yang selama ini belum baik, dan Allah akan menyempurnakan kebaikan yang selama ini kita sudah jalankan. Contoh misal, kenapa harus ke Madinah, kenapa harus melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, kenapa harus berziarah ke Rasulullah, semua itu adalah syariat dan ada sunnahnya. Tadi disampaikan sedikit tentang ibadah di Masjid Nabawi. Subhanallah, Bapak Ibu, tanpa diterasa, jenengan semua akan bisa melaksanakan di 4 masjid di dunia ini yang mempunyai fadilah. Tetapi yang di Saudi hanya 3, yaitu di Masjid Nabawi, kemudian di Masjid Kuba, lalu di Masjidil Haram. Yang satu di mana? Di Masjidil Aqsa. Dari 4 masjid ini mempunyai keistimewaan dan fadilah. Contohnya di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Salatun fil masjidil hada afdal min alfi salatun fi masiwahu." Salat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain. Artinya fadilahnya 1000 kali lipat, akan bertambah lebih banyak. Karena itu jangan sia-siakan ini. Sedikit tadi bisa singgung persiapan sholat, harus benar-benar kita jalankan, jangan sampai tertinggal. Kemudian jangan melewatkan keberadaan selama di kota Madinah, khususnya Masjid Nabawi. Anggaplah kamar yang ada di hotel sebagai transit untuk istirahat sejenak, melepas lelah, berganti pakaian, menyegarkan tubuh, lalu perbanyak melakukan iktikaf di Masjid Nabawi. Karena iktikaf yang jenengan lakukan di Masjid Nabawi maupun Masjid Haram, itu pun fadilahnya, pahalanya dikalikan 100.000 kali lipat, termasuk zikir jenengan, baca Al-Quran jenengan, munajat jenengan, sodakon jenengan, semuanya akan dikali lipatkan. Jangan disia-siakan, apalagi berjamaahnya. Kemudian yang kedua, jenengan akan bisa ziarah ke Rasulullah. Dan ini juga ditentukan, bahkan disabdakan oleh Rasulullah, "Man zara qabri ba'da wafati kaman zaroni fi hayati." Siapa yang berziarah kepadaku ketika aku wafat, maka sama halnya dia berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Maka tidak bisa dipungkiri, ketika kita nanti melewati di depan pintu pagar pemisah makam Rasul, tanpa terasa linangan air mata ini akan menghiasi pipi kita. Dan di saat itu kita merasakan bahwasanya Rasulullah benar-benar seakan-akan melihat kita. Di hadis yang lain Nabi menambahkan, wajabat lahu syafaati, mereka yang berziarah kepadaku maka wajib hukumnya untuk mendapatkan syafaat. Ini sekedar gambaran ibadah kita yang ada di Madinah. Tadi disinggung juga di Kubah, yang ketika jenengan hadir di sana melakukan ibadah, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Pun ada hadisnya, kata Nabi, "Man tatahharu fi baiti summa ataila masjidil Quba summa sholatun raka'atin ka'ajrau umrotin." Barang siapa bersuci dari tempat tinggalnya di kamar hotel, kemudian berkunjung ke Masjid Quba, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat sholat apapun, maka pahalanya sama seperti melaksanakan ibadah umroh. Ini baru di Madinah. Belum lagi nanti pada saatnya jenengan akan bisa berkunjung dan bermunajat di Raudhah, yang dikatakan sebagai gambaran taman surga. Yang salah satu fadilahnya kita yakini adalah doa apapun yang terucap atau masih tersirat dalam pikiran dan hati kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Semoga ini bisa kita lakukan. Kemudian kita berpindah ke kota Mekah. Ini malah subhanallah, pahalanya lebih besar. Salat yang kita kerjakan di Masjidil Haram, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ata alfin salatun fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram ini lebih utama 100.000 kali lipat
termasuk ibadah-ibadah yang lain, iktikaf jenengan, bacaan Quran jenengan, zikir, sodako, amalan lain pun juga akan mendapatkan fadilah 100.000 kali lipat. Belum lagi umroh nanti yang Bapak Ibu lakukan. Umroh pertama menjadi umroh wajib. Ya, kemudian ada umroh lagi nanti dari Safira, umroh yang kedua. Semuanya itu ada dasar hukumnya. Al umrotu ilal umrotin kafaratun lima bainahuma. Antara umroh yang satu dengan umroh yang lain akan menjadi kafarat. Apa itu kafarat? Penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bersyukurlah jenengan kalau sudah pernah umroh. Maka umroh terakhir sampai nanti umroh yang akan dikerjakan akan menjadi penebus. Saya baru kali ini umroh, Ustaz. Bagaimana ini? Justru jenengan harus lebih bersyukur karena ketika melakukan dosa kesalahan saat balik sampai besok pelaksanaan umroh, semuanya akan dihapus oleh Allah. Belum lagi ada jaminan dari Nabi. Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahu yunfani anil faqri ad-dunub. Kerjakan haji atau umroh. Karena di antara haji dan umroh itu akan menjadi jaminan jenengan akan dibebaskan dari dosa-dosanya dan jenengan akan dibebaskan dari kemiskinan atau kefakiran. Artinya dijamin rezekinya oleh Allah. Belum lagi berdoa di depan Ka'bah. Maka Bapak Ibu sekali lagi sebagai kalimat yang terakhir, ayo kita tahati kita. Ketika kita dimampukan diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci, lebih-lebih di Masjidil Haram, lebih-lebih di depan Baitullah, maka harus punya bekal. Apa itu bekal? Kata Allah dalam Al-Quran, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah orang-orang pergi umrah ataupun haji, tapi sebaik-baik bekal adalah takwa kita. Takwa meliputi 3. Secara singkat, yaitu tawakal, berserah diri. Yang kedua, ridho atas semua yang kita dapatkan. Dan yang terakhir, sabar. Kalau ini kita bawa, berserah diri, ridho, ikhlas, sabar dalam menjalani, maka inilah yang akan menjadikan kita akan menjadi orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak yang kami muliakan, saya kira karena kebetulan saat ini saya ada di kota Jember yang harus mengisi acara juga, maka jangan khawatir, insya Allah tanggal 24 sore ya, kita akan bertemu lagi secara langsung tatap muka di hotel dan kita akan berikan pembekalan tentang manasik umroh. Semoga sekali lagi Allah memberikan kita kemampuan, kesehatan, melindungi kita dari hal-hal yang buruk dan menata hati kita. Sehingga nanti pada saatnya kita akan bisa melaksanakan perjalanan menuju tanah suci, melakukan rangkaian ibadah di 2 tanah suci, penuh dengan keikhlasan dan hanya satu, mengharap ridha Allah, serta semoga haji kita menjadi haji yang mabrur. Pesan terakhir, ini kesempatan yang jarang, bahkan langka. Maka nanti pada saatnya ketika di Mekah nanti Bapak Ibu, ayo kita mengabari ridha Allah. Lewat apa Ustaz? Lewat mengumrohkan orang yang berjasa dalam hidup kita. Siapa itu? Ayah dan ibu kita. Jenengan punya kesempatan di sana. Ayo kita umrohkan. Nggak mampu Ustaz, ayo kita doakan. Apalagi bersedekah di atas namakan untuk kedua orang tua. Subhanallah. Ini semua menjadi salah satu perantara kita akan mendapatkan ridha Allah lewat ridha kedua orang tua. Demikian, mohon maaf. Nanti akan kita sambung pada tanggal 24. Dan sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga niatan kita untuk ke tanah suci ini lewat apapun yang Allah berikan, termasuk lewat kapal api ini, menjadi keberkahan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan bacaan Fatihah sekali lagi, kita mohon kepada Allah, semoga lewat keberkahan surat Al-Fatihah ini, Allah akan menerima semua amal kebaikan, semua amal ibadah, ibu dan ayah kita, kakek dan nenek kita. Dan lewat Fatihah yang kita baca selaku anaknya, Allah akan mengampuni semua salah dan dosa beliau, membebaskan beliau dari fitnah dan adab kubur, dan kelak beliau akan digolongkan dengan orang yang soleh, yang selalu mendapatkan hidayahnya, dan nanti menjadi ahli surga jannatun na'im. Khususon ila ummina wa abina, ghafarallahu lahum wa taqabbal hasanatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kembali
ke Mas Rifki karena masih ada beberapa materi yang disampaikan termasuk tanya jawab nanti. Okay? Sekali lagi mohon maaf. Kita akan ketemu tanggal 24. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Munir atas pembekalan pesannya. Sungguh sangat melapangkan hati kita ya Bapak Ibu, lebih adem, lebih tentram, dan insya Allah ini menjadi awal mula Bapak Ibu terkait dengan beberapa waktu lagi menuju ke Tanah Suci. Baik Bapak Ibu, saya ingin menghabiskan sedikit terkait dengan pertanyaan tanya jawab. Bapak Ibu, izinkan kami hal-hal yang bersifat personal, maka tidak akan kami jawab di sini sebagai menghargai peserta yang lainnya. Baik, oke. Terkait dengan aplikasi Nusuk, nanti juga ada informasi dan juga bimbingan Bapak Ibu, karena hakikatnya untuk menuju ke Rauda akan disiapkan tasrah dari Safira, namun bila mana harus menggunakan Nusuk nanti akan diinformasikan kemudian. Kemudian tadi ya Bapak Ibu, artinya jamaah yang mungkin tidak menggunakan WhatsApp, ini bukan kali pertama Bapak Ibu ketika jamaah itu berangkat, lansia bahkan bukan hanya tidak bisa menggunakan WhatsApp, mohon maaf, dalam tanda bahasa lain itu bahkan tidak bisa membaca begitu, itu pun juga yang di rumah tetap tenang begitu, karena kami akan memberikan catatan khusus begitu. Baik, Bapak Ibu, benar. Mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup mengingat waktu, dan nanti bisa tetap berinteraksi di WhatsApp grup yang jalur darat langsung ke hotel. Betul Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu berdomisili di Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya, maka Bapak Ibu bisa langsung melakukan perjalanan langsung menuju hotel sebagai titik kumpulnya. Begitu. Baik, Bapak Ibu, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan terhubung dengan kami melalui WhatsApp. Dan sebagai penutup, izinkan saya menutup acara siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu, kami bersaksi tiada Tuhan yang patut diibadahi melainkan Engkau. Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.